Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang perbedaan dari pupuk Santa Mikro 1 dan pupuk Santa Mikro 2 ya sobat ya. Jadi di sini ada pupuk Santa Mikro 1 dan pupuk Santa Mikro 2. Nah, apa saja sih perbedaan dari pupuk Santa Mikro 1 dan pupuk Santa Mikro 2 ini? Bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, dan juga manfaatnya untuk tanaman itu apa saja? Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Sebelumnya kita bahas dulu untuk pupuk mikro itu apa. Jadi pupuk mikro itu adalah pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi dalam jumlah yang sedikit ya sobat ya. Jadi bisa dibilang itu hanya pelengkap saja atau sebagai lauk. Untuk unsur hara utamanya itu ada NPK sobat, nitrogen, fosfat, dan kalium. Sedangkan unsur hara mikro ini hanya unsur hara tambahan. Tapi tetap dibutuhkan oleh tanaman ya sobat ya, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Nah, kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi pupuk Santa Mikro ini adalah pupuk mikro dalam bentuk tepung yang disemprotkan melalui daun untuk memenuhi kebutuhan tanaman dari kekurangan unsur hara mikro. Karena dalam bentuk silet lengkap dengan EDTA dan mudah larut di air. Penyemprotan melalui daun akan menyebabkan nutrisi dengan cepat diserap oleh daun, ditranslokasikan ke seluruh jaringan tanaman, dan segera memberi efek metabolisme pada bagian-bagian yang tumbuh dari tanaman. Santa Mikro sangat baik untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif, serta meningkatkan hasil dan mutu tanaman. Dan ini diimpor atau distributornya itu dari PT Santani Sejahtera ya sobat ya. Dan untuk yang kecil ini kemasan 2,5 gram, ada juga yang kemasan 25 gram ya sobat ya. Nah, di sini ada keterangan kandungan unsur haranya sobat ya. Yang pertama di Santa Mikro 1 itu ada magnesium sebanyak 9%, sedangkan di Santa Mikro 2 itu hanya 2%. Selanjutnya Santa Mikro 1 ini ada sulfurnya 3%, sedangkan di Santa Mikro 2 ini 2,8%. Kemudian untuk mangannya di Santa Mikro 1 ini ada 4%, sedangkan di Santa Mikro 2 ini hanya 3%. Selanjutnya ada besi di Santa Mikro 1 dan Santa Mikro 2 ini sama ya sobat ya, sebanyak 4%. Selanjutnya ada CU atau tembaga di Santa Mikro 1 ini sebanyak 1,5%, sedangkan di Santa Mikro 2 ini hanya 0,5%. Selanjutnya ada zinc di Santa Mikro 1 ini ada 1,5%, kemudian di Santa Mikro 2 ini ada 4%. Selanjutnya ada boron di Santa Mikro 1 ini 0,5%, dan di Santa Mikro 2 ini 1,5%. Selanjutnya ada molybdenum di Santa Mikro 1 ini sebanyak 0,1%, dan di Santa Mikro 2 ini sebanyak 0,05%. Nah, untuk fungsi dari masing-masing unsur hara tersebut bisa sobat lihat pada gambar berikut ini ya sobat ya, karena banyak sekali kandungan unsur haranya di sini. Jadi sobat bisa pause aja jika ingin membacanya. Yang pertama ada magnesium. Fungsi magnesium bisa sobat lihat pada gambar berikut ini. Ini sobat bisa pause dulu ya sobat ya jika ingin membacanya. Kemudian ada sulfur, ini fungsi dari sulfur. Selanjutnya ini fungsi dari mangan. Dan ini fungsi dari besi atau Fe. Selanjutnya ini fungsi dari Cu atau tembaga. Dan ini fungsi dari zinc. Selanjutnya ada fungsi dari boron. Dan yang terakhir ini fungsi dari molybdenum. Nah, jadi perbedaan yang utama itu tadi, meskipun di keterangannya ini bisa digunakan untuk fase generatif dan fase vegetatif, tapi sebenarnya untuk Santa Mikro yang satu ini lebih cocok itu digunakan pada fase vegetatif ya sobat ya, atau fase pertumbuhan. Sedangkan yang Santa Mikro 2 ini lebih cocok itu digunakan pada saat fase generatif atau fase pembuahan. Nah, untuk cara penggunaannya di sini bisa sobat lihat, dosis anjurannya itu 2,5 gram per 20 liter air atau 25 gram per 200 liter air. Nah, jadi satu kemasan kecil ini bisa sobat larutkan dengan air sebanyak 20 liter. Dapat diaplikasikan beberapa kali dimulai 15 hari setelah tanam dengan interval 7-15 hari sekali. Untuk penghematan biaya aplikasi, Santa Mikro ini dapat dicampur dengan semua jenis pestisida kecuali produk yang bersifat alkali, basa yang tinggi, dan produk-produk yang mengandung kuper dan mangan yang tinggi. Karena bersifat higroskopik, maka tidak dapat disimpan dalam bungkus yang terbuka. Nah, untuk perbedaan isinya kita coba lihat sobat ya, ada perbedaan apa enggak dari bentuk dan juga teksturnya. Ini yang Santa Mikro 1 berwarna hijau agak muda ya sobat ya, seperti ini, dan bentuknya itu butiran seperti ini, butiran kecil ya sobat ya, seperti pasir. Dan ini yang Santa Mikro 2. Nah, ini sobat ya, jadi warnanya itu hampir-hampir mirip, tapi yang Santa Mikro 2 ini agak-agak lebih muda untuk warnanya itu. Agak-agak lebih terang ya sobat ya untuk yang Santa Mikro 2 ini. Yang Santa Mikro 1 ini agak lebih gelap seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Santa Mikro ini. Sini kita coba larutkan ya sobat ya ke dalam galon seperti ini. Kemudian kita aduk.
Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan sobat ya ke seluruh bagian tanaman seperti ini, terutama ke bagian daunnya. Selain dengan cara penyemprotan, Santa Micro juga bisa diaplikasikan dengan cara dikocor ya sobat ya. Bisa sobat kocor ke media tanamnya, kurang lebih seperti ini ke media tanamnya. Dan untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan saat pagi ataupun sore hari ya sobat ya. Untuk pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 9 kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 5-an lah. Dan untuk intervalnya itu tadi sekitar 7 sampai 15 hari sekali ya sobat ya. Nah, seperti ini kurang lebih untuk cara penggunaannya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang perbedaan dari pupuk Santa Micro 1 dan pupuk Santa Micro 2. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk mikro untuk tanaman sobat, mungkin bisa menggunakan pupuk Santa Micro ini ya sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini, nanti akan kami lampirkan linknya. Atau sobat bisa mengklik tautan yang ada di video ini sobat, ini ada keranjang di bagian kiri bawah video ini. Sobat bisa klik, nanti akan diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah, mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.